Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kenalin nama saya Muhammad Hanif. Dan pada video kali ini, saya akan membagikan pengalaman saya seputar berkomunikasi. Pernah gak sih kalian, misalnya kayak kita lagi ngobrol sama temen nih, ngomong gitu kan seru, ketawa bareng gitu. Tiba-tiba temen kita ini ngomong, kita ngomong tapi kitanya nggak ngerti dia ngomong apa. Sebaliknya juga, kita ngomong ke dia, dianya juga nggak ngerti kita ngomongin apa. Nah, itu adalah salah satu akibat komunikasi kita yang kurang efektif. Maka dari itu, di sini saya akan memberikan tips bagaimana sih cara berkomunikasi dengan efektif dan lebih baik lagi. So, mari kita mulai. Let's go! Pertama-tama, kita harus tahu apa itu komunikasi. Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Tanpa komunikasi yang baik, banyak hal yang dapat terganggu, terutama dalam hubungan antar individu maupun organisasi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mempelajari keterampilan komunikasi yang efektif. Pada dasarnya, komunikasi efektif adalah kemampuan untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan tepat sasaran kepada orang lain, serta dapat memahami pesan yang disampaikan oleh orang lain dengan benar. Hal ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, mau itu di kampus, tempat kerja, atau tempat pribadi yang lainnya gitu ya. Lalu juga ada beberapa tipe komunikasi yang penting untuk dipahami. Misalnya kayak komunikasi verbal. Tipe komunikasi ini dapat dilakukan secara langsung, seperti dalam pembicaraan tatap muka atau melalui media seperti telepon, email, atau surat. Nah, di sini ada contoh kasus mengenai tipe komunikasi verbal ini. Misalnya, seorang atasan yang tidak puas dengan hasil kerja yang diberikan oleh seorang karyawan di kantor, mulai mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan dan membuat keributan di tempat umum. Dia berbicara dengan keras dan cenderung menyerang karyawan tersebut secara verbal. Dalam situasi ini, atasan tersebut menunjukkan tipe komunikasi verbal yang tidak efektif, karena ia menggunakan kata-kata yang kasar dan menyerang, yang dapat menyebabkan karyawan merasa tidak nyaman dan tidak mampu mengatasi masalah dengan baik. Selain itu, ada juga komunikasi nonverbal, yaitu komunikasi yang dilakukan melalui gerakan tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata. Nih, berikut juga ada contoh mengenai tipe komunikasi nonverbal ini. Seorang mahasiswa baru pertama kali masuk ke kampus. Ketika dia masuk ke dalam ruangan kuliah, dia melihat sekelompok mahasiswa senior yang sedang duduk dan berbicara di depan kelas. Mahasiswa baru tersebut merasa canggung dan tidak nyaman karena merasa tidak dihargai oleh para senior. Dalam situasi ini, para mahasiswa senior menunjukkan tipe komunikasi nonverbal yang tidak efektif, karena mereka tidak menyadari bahwa tindakan mereka dapat membuat mahasiswa baru merasa tidak dihargai. Kehadiran mereka di depan kelas dan berbicara tanpa memperhatikan mahasiswa baru dapat memancarkan sikap yang tidak ramah dan dapat menimbulkan ketidaknyamanan padanya. Lalu juga ada hal yang tidak kalah penting dalam berkomunikasi efektif, yaitu meningkatkan pendengaran kita. Saat kita berkomunikasi dengan orang lain, terkadang kita terlalu fokus pada apa yang kita ingin sampaikan tanpa benar-benar mendengarkan orang lain. Akibatnya, kita sering kali kehilangan informasi penting, gagal memahami pandangan orang lain, dan membuat kesalahan dalam memahami situasi. Untuk meningkatkan kemampuan mendengarkan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, perlu memperhatikan sikap dan postur tubuh. Saat berbicara dengan orang lain, cobalah untuk duduk tegak dengan posisi tubuh yang terbuka. Jangan menutupi mulut atau menutupi wajah dengan tangan. Kedua,
Perlu juga memberikan perhatian penuh kepada pembicara. Jangan terganggu oleh hal-hal lain seperti pesan singkat atau notifikasi yang masuk. Saat berbicara dengan orang lain, cobalah untuk fokus pada pembicaraan dan apa yang sedang dibicarakan. Dan juga, kita perlu mengajukan pertanyaan untuk memastikan pemahaman. Jika ada hal yang tidak jelas atau tidak dipahami, jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan kepada pembicara. Pertanyaan ini tidak hanya membantu memperjelas apa yang sedang dibicarakan, tapi juga menunjukkan bahwa kita benar-benar mendengarkan dan peduli terhadap apa yang disampaikan. Berikan umpan balik kepada pembicara tentang apa yang telah didengar. Hal ini menunjukkan bahwa kita memahami dan menghargai pembicaraan yang telah disampaikan. Dengan meningkatkan kemampuan mendengarkan, kita dapat menghindari kesalahan pahaman, meningkatkan kualitas komunikasi, dan memperkuat hubungan antar pribadi. Oleh karena itu, penting untuk terus mempraktikkan dan meningkatkan kemampuan mendengarkan kita dalam setiap kesempatan komunikasi. Lalu selanjutnya, ada juga yang tidak kalah pentingnya dalam komunikasi efektif, yaitu mengelola konflik. Dalam setiap hubungan berkomunikasi, baik itu di tempat kerja, di kampus, di rumah, atau di lingkungan sosial, konflik dapat terjadi sewaktu-waktu. Oleh karena itu, kemampuan untuk mengelola konflik menjadi keterampilan penting yang perlu dimiliki. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengelola konflik. Pertama, coba untuk memahami sudut pandang pihak lain. Ini adalah langkah penting untuk menghindari salah satu pengertian dan mencegah terjadinya konflik yang lebih besar. Ketika kita mencoba memahami sudut pandang pihak lain, kita akan lebih mudah dan menemukan solusi yang dapat diterima oleh kedua pihak. Kedua, hindari menjadi defensif atau menyalahkan pihak lain. Jika kita merasa disalahkan atau dituduh, itu bisa memicu reaksi yang defensif dan meningkatkan ketegangan. Sebaliknya, cobalah untuk tetap tenang dan fokus pada masalah yang sedang dihadapi. Dengan begitu, kita dapat menemukan solusi yang lebih konstruktif. Ketiga, gunakan komunikasi yang lebih efektif. Hindari penggunaan bahasa yang kasar, menghina, atau merendahkan pihak lain. Sebaliknya, gunakan bahasa yang lebih jelas dan ramah. Tunjukkan bahwa kalian siap mendengarkan dan menemukan solusi yang baik bersama. Keempat, cari solusi yang baik bagi kedua belah pihak. Ini adalah tujuan utama dari pengelolaan konflik. Cobalah untuk menemukan solusi yang bisa diterima dan menguntungkan kedua belah pihak, sehingga konflik dapat diatasi dengan baik. Terakhir, jangan lupa untuk mengevaluasi hasil dari pengelolaan konflik yang telah dilakukan. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa solusi yang dipilih dapat diterapkan dan memberikan hasil yang baik. Yang terakhir yaitu memperbaiki bahasa tubuh dan bahasa verbal. Bahasa tubuh dan bahasa verbal dapat memberikan pesan yang berbeda dengan kata-kata yang diucapkan, sehingga penting untuk memperhatikan keduanya untuk mencapai tujuan komunikasi yang diinginkan. Seperti memperhatikan ekspresi wajah, mengatur nada suara, menjaga jarak dan gerakan tubuh, menghindari bahasa tubuh yang negatif, dan memperhatikan kecepatan berbicara dan jeda. Nah, itu dia beberapa tips dari saya. Bagaimana sih cara untuk meningkatkan keefektifan kita dalam berkomunikasi? Ingatlah bahwa komunikasi ini penting loh untuk kita semua, apalagi buat membangun hubungan baik dengan orang lain. Maka dari itu, kalian harus mulai berlatih dan menerapkan tips yang saya kasih dalam kehidupan sehari-hari agar menjadi seseorang yang mahir dalam berkomunikasi. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.